Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa habibina wa mursyidina sayyidil anam nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumiddin. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal amal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Baitul Haq, Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang saya muliakan rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali dengan bersyukur. Pagi hari ini kita masih di bulan Syawal. Ini pekan yang terakhir. Semoga ibadah puasa kita, semua yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan yang lalu, diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian pagi hari ini adalah tentang silaturahmi. Mungkin banyak di benak orang silaturahmi itu merupakan acara Idul Fitri, ya. Atau barangkali kelengkapan dari Idul Fitri itu adalah acara silaturahmi. Kalau di Indonesia ini ada istilah halal bihalal, ya. Halalun bihalalin itu maksudnya silaturahmi. Yang perlu kita fahami bahwa silaturahmi itu bukan musiman, ya. Silaturahmi itu adalah pola hidup yang harus selalu kita perhatikan. Sebab kalau orang itu tidak bersilaturahmi atau memutuskan silaturahmi, tidak mendapat rahmat. Jadi jangan diputuskan ini hubungan kita dengan Allah yang sudah kita jalin begitu akrab ketika Ramadan. Nah, kemudian hubungan kita dengan sesama itu namanya as-silah. Silah itu keterkaitan antara kita ini harus terus kita perhatikan. Karena salah satu tanda yang harus ada pada orang yang beriman itu adalah sifat rahim, sifat berbelas kasih. Sifat lawannya itu zalim, benci, tidak suka dengan sesama, suka memutuskan silaturahmi. Itu bukan ciri khas orang yang beriman. Orang yang beriman itu indahu qalbun rahimun, punya hati yang berbelas kasih, gampang dinasehati, dekat dengan orang yang susah, fakir miskin. Rasulullah itu dekat dengan fakir miskin. Ada orang mengeluh kepada Nabi, katanya hatinya itu qasi. Jadi lawan dari qalbun rahim itu qalbun qasi, hati yang keras seperti batu. Lalu dinasehati supaya sering menghadiri jenazah, supaya datang berziarah di kubur, mengingat mati. Kemudian menolong anak yatim dan dipegang kepalanya begini. Anak yatim dipegang kepalanya begini. Sampai prakteknya tuh, coba kamu pegang anak yatim itu kepalanya, dipegang lalu dibantu dengan uang, supaya apa? Supaya ada kasih sayang itu. Nah, itu yang membuat kita bisa masuk surga itu, saudara, ya. Kalau mau ekstrim, ada orang misalnya sholatnya di masjid, sudah haji, sering umroh, sudah zakat dan sebagainya, tapi pemutus silaturahmi, nggak dapat rahmat tadi. Diangkat nanti rahmatnya. Sedangkan rahmat itu yang membuat kita masuk surga. Makanya saudara, saya pikir
Tidak mungkinlah ada orang bisa sukses masuk surga walaupun beribadah rutin kalau dia nggak mengerti mana yang penting, mana yang utama, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dihindari. Harus begitu. Karena kalau tidak, manusia itu kalau sudah berperilakunya dibimbing oleh hawa nafsunya, nggak mungkin baik. Rasulullah mengatakan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Belum bisa dikatakan seseorang itu beriman benar sebelum hawa nafsunya, keinginannya itu taba'an lima ji'tu bih, kata Rasulullah, mengikuti ajaran yang aku sampaikan, yang diterima dari Allah, yang disampaikan dalam Al-Quran wa Sunnah. Itu baru bisa dikatakan orang itu beriman dengan baik. Maka saudara, orang yang menjaga imannya punya ittisal. Al-ittisal itu keterkaitan ya. Mungkin kalau bahasa masyarakat itu koneksi. Orang itu kalau punya koneksi dengan pejabat, dengan pimpinan itu kalau ngurus apa-apa kan gampang. Karena ada koneksi yang baik. Tapi ketika tidak ada koneksi, apalagi ada benci. Jadi nggak usah terlalu muluk-muluk. Anda hidup di ketintang ini. Kalau Anda tidak baik dengan tetangga, suka bertengkar, suka ini, walaupun tiap hari sholatnya di sini, nggak bisa masuk surga. Nabi diingatkan berkali-kali oleh Allah dan Rasulullah, la yazalu Jibril yudzakiruni 'anil jar, yusini 'anil jar. Kata jar itu tetangga. Bentuk jamaknya jiran. Orang Malaysia kalau menyebut tetangga kan jiran. Negeri jiran itu negeri tetangga. Salah satu perintah Rasulullah agar puasa kita itu bisa diterima, la yu'di jarahu, tidak mengganggu tetangganya. Coba bayangkan. Ajaran Islam itu seperti itu loh, Pak. Kalau orang itu misalnya di kampung atau di kompleks seperti ini dikenal sebagai orang yang tidak baik, wah, ini bisa-bisa nanti terhambat itu masuk surganya itu. Jangan sampai kita ini dikenal sebagai orang yang memutuskan silaturahmi, sebagai orang yang zalim, sebagai orang yang suka bohong. Ya. Kalau saya tanya dijawab ya. Di Indonesia ini banyak nggak pembohong? Hah? Gimana jawabannya? Banyak. Apa buktinya? Nggak bisa membuktikan. Gampang buktinya. Banyak koruptor. Ada koruptor yang tidak bohong? Hah? Yang sudah jelas bohong, yang sudah jelas palsu, itu di pengadilan diberi pengacara. Gimana caranya supaya yang bohong ini dianggap tidak bohong? Betul tidak? Ya ini yang merusak negara ini. Jadi kalau Anda tanya sekarang, pertanyaan kedua, negara kita dalam keadaan baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Tidak baik-baik saja. Kenapa ini sebabnya? Salah satu sebabnya silaturahmi tidak baik. Musuh-musuhan. Satu organisasi aja pecah kok. Blok sini, blok sana. Ini kan tidak bersilaturahmi. Ya. Di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang kalau saya ceramah tentang itu, saya katakan anggota DPR itu harus pakai ayat ini, yaitu ayat yang berbunyi wasyawirhum fil amri. Wasyawirhum fil amri, Anda bermusyawarah di dalam mengurus urusan ini. Bermusyawarah itu syaratnya fa'fu anhum wastaghfir lahum
wa syawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Begitu ayatnya. Jadi kalau Anda mau bermusyawarah, apalagi musyawarah urusan negara ya. Musyawarah urusan masjid aja. Masjid ini, urusan RW RT ya. Itu kalau tidak baik silaturahminya mesti bertengkar itu. Betul enggak? Al-Qur'an luar biasa. Wa'fu, sebelum bermusyawarah kata Allah, wa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha wallahu yuhibbul mutawakkilin. Yang pertama, saling maaf-maafan dulu. Kalau mau rapat itu, mari kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Harusnya itu plong dulu ini. Saling memaafkan. Wastaghfir lahum. Dimintakan diistighfari. Mudah-mudahan kalian itu diampuni oleh Allah. Kalau ada orang meninggal dunia kan Rasulullah mengatakan istaghfiru li akhikum. Kamu mintakan istighfar untuk saudaramu ini. Saya seringkali kalau memberi sambutan dalam pemakaman, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ketika orang dimakamkan, Rasulullah pernah di makam itu kepada orang-orang yang mengantarkan jenazah, beliau mengatakan istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Ini saudaramu yang akan dikebumikan ini, mintakan ampunan, sebentar lagi dia ditanya oleh malaikat. Was'alu lahu tathbit, mintakan supaya dia tetap di atas la ilaha illallah. Fa innahu al-ana yus'al, sebentar lagi ditanya oleh malaikat. Begitu. Wa mithli hada fa'iddu, kata Rasulullah. Yang seperti ini kamu persiapkan. Jadi saudara-saudara, kalau kita ini mengantarkan jenazah itu sebetulnya itu pendidikan itu. Kemarin saya takziah, ada seorang senior di UNER, guru besar, meninggal. Saya datang ke sana, saya sering memberi ceramah kepada mereka-mereka itu. Meninggal di hari Jumat ya. Jadi salah satu keuntungan orang yang meninggal di hari Jumat itu hari yang penuh berkah itu. Dan berkemungkinan besar untuk husnul khatimah. Kalau orang meninggal di hari Jumat itu. Lalu saya kemarin memberi tausiah sambutan ya. Saya katakan yang paling penting bagi orang yang seperti almarhum ini adalah diberi maaf, dimintakan ampunan. Kita nanti begitu juga. Kalau saya meninggal dunia, Anda takziah, nggak usah ngirim kembang. Ya. Kembang itu bukan adat Islam. Itu uangnya banyak kembang itu. Dan setelah itu apa? Ya dibuang. Nah. Saya pernah mengantarkan jenazah orang pangkat. Kalau semakin pangkat semakin banyak kembangnya. Iya kan? Terus waktu pemakaman itu karena banyak bunganya ini, ada 2 atau 3 truk gitu loh Pak. Itu satu kembang ada yang harganya 1,5 juta. Kalau misalnya itu dikumpulkan, dibangunkan musola. Ini saya bangun musola, pahalanya untuk almarhum, untung almarhum ini. Tapi kalau dikasih bunga, ya tidak ada, ikut berduka cita. Tapi pada waktu takziah dia guyonan. Allahu Akbar. Jadi saudara-saudara, kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, kita harus banyak beristighfar, kita harus banyak mengoreksi iman kita, supaya ketika kita nanti menghadap Allah itu dalam keadaan mukmin yang berkualitas, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya jangan memutuskan silaturahmi. Karena silaturahmi itu adalah satu ibadah yang boleh dikatakan sebagai kunci untuk masuk surga. Kunci untuk masuk surga. Orang yang tidak bersilaturahmi
tidak dirahmati. Ada hadis Rasulullah yang berbunyi begini. Ana Rahman, hadis qudsi. Wa hiya rahim. Syaqaqtu isman min ismi. Man wasalaha wasaltuh. Wa man qata'aha qata'tuh. Sahih Abu Dawud. Hadis ini. Allah mengenalkan dirinya Anar Rahman. Nama Allah yang Ar-Rahman itu adalah Allah yang mengasihi semuanya tanpa beda. Orang kafir, orang munafik dikasih rahmat dari sifat Rahman itu. Allah menciptakan matahari, semua orang menikmati dari sifat Rahman Allah. Allah menciptakan air, yang sholat yang nggak sholat menikmati ini semuanya. Allah menciptakan udara ini, semuanya dikasih oleh Allah. Ar-Rahman, Allah itu maha pemurah yang tidak terbatas, itu Rahman itu. Ar-Rahman, wahiyar rahim. Kemudian ada istilah silaturrahim. Rahim itu apa ibu, bapak ibu? Ini ibu-ibu ada ya? Ibu-ibu ada? Ada di belakang? Nah, Anda kan tidak punya rahim kan? Yang punya rahim itu siapa? Ibu. Kenapa disebut rahim? Dalam bahasa kedokteran nggak ada istilah rahim itu, disebut uterus, itu kandung anak itu. Tapi Islam memberi nama kandung ibu atau kandung anak itu rahim. Itu kata Allah, saya ambilkan dari sifat Rahman itu. Karena ibu itu adalah sumber kasih sayang. Ibu yang cinta kepada anaknya itu tanpa pamrih. Walaupun anaknya itu tidak patuh, walaupun anaknya itu orang yang durhaka, ibu tetap dia cinta kepada anaknya itu. Makanya nggak bisa orang masuk surga kalau tidak menghormati ibunya. Ya, kemarin beberapa hari yang lalu saya diundang silaturahmi para pensiunan, sudah tua-tua orangnya, sudah tua-tua semuanya, dan banyak ibu-ibu. Lalu saya katakan, bersyukurlah ibu-ibu ini menjadi ibu muslimah. Dan juga bapak-bapak, bersyukurlah menjadi orang tua yang muslim. Anda kalau mendengarkan cerita di Singapura, di Eropa, di Jepang, di Cina, ya, sudah pernah ke Cina belum? Cina katanya sekarang itu bangunannya luar biasa, mau sekali-sekali ke sana. Atau mengadakan pengajian di sana, saya diundang, jadi saya ikut. Katanya begitu. Itu kalau orang-orang ada tradisi, kalau orang-orang tua yang sudah nggak bisa apa-apa itu diantarkan ke tempat yang dingin gitu, ditinggal supaya mati di sana. Tidak ada hormat sama sekali. Di Singapura juga begitu. Sekarang ini banyak orang tua yang mati lonely, tidak ada yang mau ngurusi. Di Indonesia kira-kira setahun yang lalu barangkali ya, di WA ini ada suami istri tua tinggal di satu rumah, anaknya kadang-kadang saja datang ke sana, kemudian beberapa waktu sudah nggak ada beritanya, lalu dibuka rumahnya, dua-dua sudah meninggal dalam keadaan yang sudah mengerikan sekali. Nasibnya orang tua seperti ini kalau tidak pakai Islam. Kalau pakai Islam, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau Anda punya orang tua, di situ surga Anda. Dan nanti Anda juga tua. Yang sudah tua juga banyak ini, yang sadar-sadar ini. Ya kan? Ya, tapi tua masih bisa ke masjid ini, sudah. Yang penting itu jangan ngitung umurnya. Ada orang umurnya 50 sudah nggak bisa apa-apa, 30 ada nggak bisa apa-apa. Lalu ada orang umur 80 masih ke masjid, ini luar biasa, harus disyukuri. Tapi yang penting adalah bahwa Islam itu mendidik kita untuk bersilaturahmi, terutama kepada orang tua, kemudian kepada kerabat, kemudian kepada teman, kepada tetangga. Yang sering diceramahkan oleh para
mubalih, saya juga sering menyampaikan, Rasulullah itu pernah didatangi sahabat dan mengatakan, ya Rasulullah, yuzkar imra'a sawwama qawwama. Itu diceritakan ada seorang ibu tua tapi ahli tahajud, qawwama, yaqumul lail, taqumul lail. Sawwama, ahli puasa. Puasa sunnah, puasa ibu itu. Tapi kemudian kata orang yang melaporkan ini kepada Nabi, ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi ibu itu lidahnya suka mengganggu tetangganya dengan kalimat-kalimat yang kasar, yang menyakiti hati tetangganya. Tahu saudara jawabannya Nabi? Da'uha innaha min ahlin nar. Tinggalkan ibu itu, dia tidak masuk surga. Santri suka puasa. Inilah silaturahmi. Silaturahmi ini. Jadi yang paling penting, produk dari agama itu apa? Al-akhlaqul karimah. Akhlak yang mulia. Sehingga Rasulullah pernah dalam hadis membuat para sahabat berkeheranan, lan yudkhilal jannah ahadukum amaluh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa amal kalian itu memasukkan kalian ke dalam surga. Loh, kalau amal itu bisa memasukkan orang ke dalam surga, kan mengungguli Allah. Yang berhak dan yang bisa menentukan si A masuk surga, si B masuk neraka itu Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan, lan yudkhil al-jannata amalukum. Yang memasukkan surga Anda itu bukan amal Anda itu. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Wala ana. Saya pun tidak. Rasulullah itu amalnya nggak bisa dibayangkan, ya sulit. Ini sekarang ini saya bicara ini. Pelajarannya siapa ini? Saya bicara ini. Hah? Pelajarannya siapa ini? Rasulullah. Beliau dapat pahala ini. Jadi amalnya kan tidak terhingga ya. Tiap hari orang menyebut Rasulullah, azan menyebut Rasulullah. Sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah? Termasuk Rasulullah tidak dimasukkan surga oleh amalnya, wala ana. Wa kaifa ya Rasulullah? Bagaimana masuk surganya? Nabi menjawab, illa an yataghammadani Allahu birahmatih, kecuali saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, masuk surga itu dari mana? Dari rahmat Allah. Anda sholat supaya mendapat rahmat. Anda puasa supaya mendapat rahmat. Maka orang zalim gak bisa masuk surga dong. Orang zalim. Islam itu agama akhlak. Orang Islam harus kalau bertemu dengan temannya ceria wajahnya, menyenangkan. Kalau sakit didatangi, kalau meninggal diantarkan, ya. Bukan formalita, bukan. Kalau ada pernikahan dia datang. Kalau diundang dia datang. Siapapun yang mengundang itu kalau tidak ada udzur dia datang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, saya menciptakan rahim, kata Allah. Dan saya beri nama dari sifat saya, sifat Allah Ar-Rahman. Lalu Allah mengatakan, man wasalaha wasaltuh wa man qata'aha qata'tuh. Siapa yang menghubungkan silaturahmi, saya hubungi dia. Tapi siapa yang memutuskan silaturahmi, saya putuskan. Dan artinya apa? Diputus rahmat Allah, gak bisa masuk surga. Orang zalim bagaimana mau masuk surga? Di dalam surat Al-Baqarah, coba dilihat surat Al-Baqarah 218. Anda lihat di handphone Anda itu, supaya sampai di rumah nanti bisa dipelajari. 218. Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka yang berhijrah bersama Rasulullah, ditinggalkan rumahnya, ditinggalkan bisnisnya, datang ke Madinah. Wajahadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, ya. Mereka itu
mengerahkan semua hartanya, bahkan jiwa raganya di jalan Allah. Apa yang diminta? Yarjuna rahmatullah. Yang diharapkan adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka mengerti dengan rahmat itu nanti masuk surga. Masya Allah. Saudara, oleh karena itu jangan memutuskan silaturahmi. Jadilah orang yang suka memperhatikan orang lain, ya. Hormati orang tua, sayangi anak-anak. Rasulullah SAW itu kalau jalan anak-anak kecil duduk diberi salam oleh Rasulullah SAW. Dan kalau orang itu mendapat salamnya Rasulullah, itu berarti selamat sampai akhirat itu. Pernah Rasulullah itu datang ke rumah seseorang, ya, lalu memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang jawab. Diulangi lagi oleh Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai 3 kali. Nggak ada yang jawab. Yang ketiga dijawab oleh ibu-ibu di belakang dengan suara lirih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian keluar mereka itu, dan Rasulullah diterima sebagai tamu. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa tadi saya memberi salam kok tidak dijawab? Kata yang punya rumah itu, supaya Rasulullah mengulangi salamnya lagi. Jadi selamatnya lebih banyak, barokahnya lebih banyak, rahmatnya lebih banyak. Allahu Akbar. Itu nikmatnya hidup bersama Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah pernah mengatakan, saudara ya, wadidtu an ara ikhwani. Saya ingin bertemu dengan saudara-saudara saya. Ini di hadapan para sahabat ini. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanuka? Bukankah kami ini saudaranya Rasulullah? La. Antum ashabi. Kalian ini sahabatku, kata Rasulullah. Lalu, wa man ikhwanuka ya Rasulullah? Lalu siapa saudara-saudaramu itu? Rasulullah mengatakan, qaumun ya'tuna min ba'di la yarani wa yu'minu bi. Ada orang nanti yang datang sesudah saya, tidak pernah melihat saya, kata Rasulullah, tapi beriman kepada Rasulullah. Kita semuanya ini. Allahu Akbar. Terus para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, nanti pada waktu hari kiamat, bagaimana Rasulullah mengenal ini jamaah Baitul Haq, ini jamaah Al-Hikmah, ini jamaah masjid-masjid? Gimana caranya mengenal? Orangnya bermiliar, manusianya bermiliar di hari kiamat itu. Dijawab oleh Rasulullah, innahum ghurrun muhajjalin min atharil wudu. Saya kenali nanti saudara-saudara saya itu. Ini wajahnya ini bercahaya. Dari apa cahayanya? Dari wudu. Saya ulangi, dari apa? Wudu. Maka saudara-saudara, jangan kalau wudu itu asal-asalan. Kenapa banyak orang tidak bisa sholat khusyuk? Kenapa banyak orang tidak menikmati sholat? Karena wudunya tidak khusyuk, itu salah satu sebab. Kalau ditanya, dijawab ya, ditanya ya, Anda kalau mulai sholat itu dari mana? Mulainya sholat dari mana? Hah? Niat sholat. Jadi waktu sholat, pintu pertama dibuka sholat itu apa itu? Takbiratul ihram? Bukan. Pintu pertama dibukanya sholat ketika Anda berdiri wudhu itu. Itu sudah, ini saya mau sholat. Itu pintu pertama itu. Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Nah ini wudhu ini sampai Rasulullah mengatakan nanti di hari kiamat saya mengenali umat saya itu dari wudhu itu. Syarrul muhajjalin, ini yang bercahaya. Jadi pada waktu Anda wudhu itu, yang ikuti sunnah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda di kamar mandi, jangan diucapkan. Kalau di luar kamar mandi, tidak apa-apa diucapkan. Dalam hati aja, Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan ini. Ketika Anda mencuci tangan ini, itu di pikiran Anda itu, di pikiran kita berpikir, ya Allah, ini tangan saya ini bermaksiat banyak ini.
itu nanti digugurkan dosa-dosanya melalui jari-jari kita ini, tangan ini. Lalu Anda wudu dengan wudu ini 3 kali, sunnahnya 3 kali, 2 kali juga nggak apa-apa, 1 kali juga nggak apa-apa kalau airnya sedikit. Yang penting itu menyeluruh, kena semua. Pada waktu Anda membasuh wajah Anda itu, Anda berpikir, ya Allah, wajah saya ini mata bermaksiat, ini nanti berguguran itu dosanya. Tangannya juga begitu. Makanya jangan wudu itu asal jadi. Kalau Anda wudu sampai di sini tidak sah wudunya, sholatnya nggak sah. Harus sampai di sini. Ini kan batasnya, harus dilebihi di sini. Ini masalah sangat prinsip sekali. Kemudian dibasuh kepalanya, kemudian telinganya, ini sunnah telinganya, kemudian kakinya. Lalu keluar dari wudu itu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Doanya seperti itu. Terus Anda selesai berjalan, apalagi Anda mau sholat subuh, Masya Allah. Wudu yang baik di rumah, kemudian sholat subuh, Anda berjalan kaki. Itu setiap langkah dihitung oleh Allah. Hapus dosa, meningkatkan. Masuk di masjid dengan akhlak. Itulah Islam, itu akhlak, Pak. Masuk masjid terus. Kalau orang Malang itu istilahnya tuh cerawak. Ngerti cerawak sampean? Ngerti Pak cerawak itu? Cerawak itu kalau ngomong tuh keras gitu. Di masjid seperti itu, tak sopan. Bahasa Malangnya itu cerawak itu. Ngomong iki cerawak. Enggak begitu masuk masjid itu. Masuk masjid itu pakaiannya yang bagus, layak untuk diterima oleh Allah, dengan kaki kanan berdoa, Allahumma ftah li abwaab rahmatik, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Bayangkan kalau Anda setiap hari seperti itu dan Anda sadar ini, melaksanakan ini dengan sadar, mendambakan ridha Allah, istiqomah terus seperti itu tiap hari. Allahu Akbar. Itu nanti Anda kalau meninggal dunia disambut oleh malaikatur rahmah. Masya Allah. Saya kemarin melihat, ya, orangnya baik, kemudian dibuka wajahnya ini, keluarganya mencium, ya Allah. Saya bilang, ini Rasulullah mengatakan kafa bil mauti mau'izah. Cukup mati ini nasihat. Kalau orang datang takziah masih bisa guyonan, masih bisa ngomong macam-macam, itu berarti tidak mengambil ibrah, tidak mengambil nasihat dari kematian ini. Sering kemarin saya membaca itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia, sudah. Kalimat pertamanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mestinya Anda berpikir ini nanti saya juga begitu ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa ini dari saudara kita yang jamaah sini yang sudah mendahului kita? Sudah banyak. Anda ini kan cuma antri saja kan? Gak tahu ini antrinya yang sudah di depan apa masih di belakang. Bisa jadi ada yang antrinya sudah tinggal 1 ini. Mari. Bisa jadi begitu. Maka jangan memutuskan silaturahmi. Itu pesannya. Yang terakhir saudara, ketika baginda Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, itu yang ikut cuman mungkin 100-200 saja. 13 tahun itu. Lalu diperintahkan oleh Allah untuk mengatur strategi dari Madinah. Masya Allah. Sampai di Madinah, Rasulullah disambut oleh orang-orang Madinah, ya. Itu lagunya, Tala al-badru alaina min thaniyatil wada'i
Anda kalau ke Madinah itu Anda pergi ke toko-toko buku biasanya dibunyikan itu. Itu adalah sambutan orang-orang Madinah. Tola al-badru alaina. Badr itu artinya bulan. Kalau di Mekah, di Madinah itu kan tanahnya berbukit-bukit gitu. Nah waktu itu Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq naik onta. Jadi ketika datang itu perjalanannya sebulan barangkali itu. Saya nggak tahu berapa lama sekali. Kalau sekarang naik pesawat 1 jam aja nyampe. Itu muncul begini, muncul, turun lagi, muncul. Lalu ada min thaniyatil wada' itu ada 2 bukit di Madinah itu. Seperti kalau kita masuk di Ketintang ini kan ada apa namanya nih? Apa? Gapura, seperti itu Gapura itu. Thaniyatil wada'i. Ada 2 bukit ini. Tola al-badru alaina min thaniyatil wada'i. Wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Kita harus bersyukur ini. Kemudian Rasulullah muncul dengan Sayyidina Abu Bakar. Itu Madinah waktu itu namanya Yathrib. Banyak penyakit, kotor, tidak bagus. Kemudian begitu Rasulullah masuk di Madinah, diberi nama baru, Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian begitu sampai orang-orang berkumpul semuanya menyambut Rasulullah karena orang Madinah sudah dengar bahwa ini Rasulullah mau datang ke Madinah. Nabi kemudian berpidato, Ayyuhan nas, kata Rasulullah. Ini pidato Rasulullah pertama di Madinah. Ayyuhan nas, afsus salam wa at'imit ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, kata Allah, kata Rasulullah. Yang dipanggil itu bukan orang Madinah, bukan orang Quraisy, bukan orang Arab, tapi yang dipanggil nas. Ayyuhan nas, kata Rasulullah. Afshus salam, sebarluaskan kedamaian, itu loh. Lalu diajari oleh Nabi salam seperti ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada salam lebih baik dari itu. Kalau Anda orang Islam betul, sudah kalau salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lebih dari cukup. Jangan pakai ditambahi macam-macam. Salam. Sekarang kan panjang, saya nggak bisa menirukan itu. Ada salam Hindu, ada salam segala macam. Kalau orang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang apa saja dapat rahmat, dapat barokah, dapat keselamatan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Minta selamat, minta rahmat, minta barokah. Kalau Anda misalnya mengatakan selamat pagi saudara-saudara, ya. Yang selamat itu orangnya apa paginya? Hah? Kalau Anda telepon misalnya, sekarang ini ada telepon dengan orang Amerika, itu di Amerika sekarang malam, Anda ngomongnya apa? Good morning apa good evening? Good morning, no, evening, sudah malam sekarang ini. Sugeng Injang, Goeiemorgen, segala macam itu. Jangan dibandingkan dengan Assalamualaikum. Salam untuk kum itu siapa? Semuanya itu. Assalamualaikum warahmatullah, semuanya dapat rahmat. Wabarakatuh, semuanya dapat barokah. Lalu Anda menjawab. Sekarang saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang melengkapi dapat pahala 30. Tapi waalaikumsalam, ya itu cuma dapat 10 aja. Anda kalau misalnya dikasih uang 10 juta dengan 30 juta, milih yang mana sampean? Apalagi 10 miliar dengan 30 miliar. Wis 10 miliar wis. Enggak mungkin, tapi pahala enggak dipikir. Maka kalau Anda itu memberi salam, itu yang lengkap dan Anda menjawab yang lengkap juga supaya pahalanya banyak. Itu namanya afsus salam. Jadi yang penting untuk difahami, misalnya Anda datang ke rumah saya atau ke rumah seseorang, lalu mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atau assalamualaikum, lalu dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lalu Anda masuk. Misalnya orang yang memberi salam itu adalah orang yang suka mengganggu yang punya rumah itu, bahkan yang membunuh keluarganya yang punya rumah, begitu dia masuk pakai salam tidak boleh diganggu. Karena salam itu komitmen perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, itu artinya damai sudah. Tidak boleh assalamualaikum terus teman-teman nggak iso. Gitu loh Pak. Makanya ketika kita Anda memberi salam itu yang menyenangkan hati. Ya kalau orang desa Pak, orang desa, dulu saya ini sering ceramah di desa, sekarang sudah jarang. Dulu waktu saya masih di Malang itu ada kerabat saya itu di desa. Kalau saya ke sana itu Pak, apalagi bawa mobil di kampung itu, orang di kampung itu semuanya lihat, kemudian semuanya itu monggo pinara, nggak kenal loh nih Pak, monggo pinara. Lalu saya kalau memberi salam, assalamualaikum, itu jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, panjang gitu Pak, nyambut, monggo pinara. Itu namanya warm kalau bahasa Inggrisnya ya, hangat gitu loh Pak. Harus begitu orang memberi salam itu. Jangan assalamualaikum, waalaikumsalam, lungguh. Ini bukan orang Islam ini, tidak ngerti. Assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo. Gitu loh Pak. Itu orang Islam yang baik itu begitu. Menyenangkan hati orang itu loh Pak. Ya itu damai itu. Ada orang yang senyum saja nggak mau kok Pak. Mahal senyumnya. Hidup seperti itu untuk apa? Wajahnya itu mencureng terus itu, merengut. Orang surga nggak begitu Pak. Jadi yang pertama afsus salam, wa at'imut ta'am, beri makan. Ini simbol beri hadiah. Kalau tamu diberi apa itu? Apa namanya? Suguhan itu apa bahasa Indonesianya? Hidangan. Orang Islam itu salah satu tandanya iman itu menerima tamu dengan senang loh Pak. Orang yang rumahnya nggak pernah didatangi tamu, apalagi ditutup terus, nggak barokah rumahnya. Tamu itu membawa barokah. Afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham, bersilaturahmi. Kemudian wasallu bil lail, salat tahajud malam. Artinya apa? Salat lima waktunya sudah dikerjakan. Wan nasu niyam, Anda sholat malam ketika orang semuanya tidur, apa dapatnya? Tadkhulul jannata bisalam, Anda masuk surga dengan selamat. Masya Allah. Itu pidato pertama Rasulullah di Madinah. Jadi memberi salam, memberi makan, bersilaturahmi, sholat malam. Syaraful mu'min qiyamul lail. Ukuran orang beriman itu terhormat atau tidak tergantung dia suka sholat malam apa enggak. Maka Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Haq yang belum biasa sholat malam, ini pagi hari ini saya beri nasihat yang penting. Anda paksa bangun sebelum subuh, kemudian sholat 2 rakaat 1 witir. Kalau sudah terbiasa ditambah lagi 5 rakaat, 7 rakaat, 11 rakaat paling banyak itu. Seperti sholat tarawih begitu. Itu setiap malam. Kalau Anda ingin hidup tentram, barokah, diampuni dosa-dosanya, sholat malam itu perintah Rasulullah pada waktu di Madinah. Tadkhulul jannata bisalam, Anda nanti akan. Dan terakhir saudara, manusia itu kalau dalam istilah asingnya disebut social being. Manusia itu makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Saya sebagai guru perlu murid. Murid perlu apa? Guru, ya kan? Bahkan kita ini di Indonesia ini, kita ini hidup perlu pembantu, perlu tetangga, perlu kalau apa namanya, ada masalah perlu dokter, perlu tukang, perlu ini seperti ini hidup ini. Nggak bisa manusia hidup sendiri itu nggak bisa. Namanya social being. Manusia itu makhluk sosial. Maka tepat sekali ketika Rasulullah
memberi seruan agama ini. Rasulullah mengatakan ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang mulia. Dulu waktu saya kira-kira masih SMA ya, masih SMA, saya di Malang itu di rumah mbah saya, nenek saya itu ada yang rusak gitu loh. Lalu ada tukang batu. Tukang batunya itu sudah agak sepuh orangnya itu ya. Tukang batunya itu Pak siapa gitu ya. Itu saya senang sekali sampai hari ini saya nggak lupa itu ya. Itu rupanya dia ini mungkin pernah di pondok atau apa gitu loh. Ngomongnya itu menyenangkan sekali. Lalu yang saya ingat dia bilang, kita ini kalau manggil saya itu apa ya, Gus atau apa gitu. Kita ini katanya, kita ini umat Muhammad ummah marhumah katanya. Kita ini umat Muhammad ini umat yang dirahmati Allah. Karena Rasulullah itu Nabi rahmah. Orang itu mengatakan begitu. Kalau sudah waktunya zuhur, sholat ya. Kerja lagi sholat. Orang seperti ini Pak. Orang seperti ini, sholat. Kerjanya tidak pakai cek mundur, tidak pakai bunga, tidak pakai kembang, tidak pakai apa-apa, halal semuanya ini. Rasulullah pernah jabat tangan. Orang pekerjaannya membuat tukang pandai. Tahu tukang pandai? Ya, yang buat apa itu, buat kapak, buat apa itu loh. Terus jabat tangan sama Rasulullah, tangannya itu kasar Pak. Tukang itu tangannya kasar. Saya ini berdiri kalau pensil ini halus ini. Buku pensil toh. Itu tukang pandai itu kasar tangannya. Rasulullah berjabat tangannya, lalu Rasulullah mengatakan, hadhihi yad la yamassuhun nar. Ini loh tangan yang tidak kena sentuh api neraka itu ini. Mencari harta dengan halal, berkeringat, tangannya kasar, tidak meninggalkan sholatnya orang itu. Allahu Akbar. Tapi orang yang dodolan tanda tangan Pak, tahu orang dodolan tanda tangan? Tanda tangan fiktif. Itu orang kalau buat tanda tangan fiktif, kalau dia sholat ya, itu masih ada imannya. Itu imannya mengatakan ini tidak benar loh, ini iman itu. Tapi di sini ada setan. Katanya setan, kono kok bergaya, piro sih ini? Oh yang di sana itu triliun. Tapi tidak, ini tidak boleh. Lama-lama setan iman. Akhirnya Ustaz tanda tangan ini Bismillahirrahmanirrahim. Setan ini dikayak Bismillahirrahmanirrahim. Ya itulah hidup yang seperti ini. Bagaimana mau masuk surga kalau makannya dari tanda tangan fiktif? Ya Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya respect sekali dengan tukang-tukang yang bekerja dengan kasar itu, tapi dia sholat, tapi dia puasa. Masya Allah, itu mujahid itu namanya. Mudah-mudahan pagi hari ini ceramah yang saya sampaikan membuat kita suka bersilaturahmi, suka memaafkan orang, tidak malu meminta maaf, masuk surga insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubaraka. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannah ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa tub alaina, ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Rabb, unsur al-Islam wal muslimin fi Indonesia wa fi biladil muslimina amma. Allahumma ansur al-mujahidina fi Gaza Palestin. Allahumma dammir a'da'ahum, mazzik wihdata a'da'ihim, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Akhirnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.